Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik dan sehat-sehat tentunya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Togetherness pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini Tuhan kami mau membuka hati kami, telinga kami, maka biar setiap telinga kami boleh menjadi telinga yang dapat mendengar dan menangkap apa yang Tuhan mau dan kehendaki lewat tema Togetherness ini Bapa. Kami dapat menangkap remanya dan kami setiap pribadi tidak ada satupun yang tidak diberkati, setiap yang mendengarkan diberkati. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan hamba dengan darah Yesus, sehingga oleh pengurapan Roh Kudus-Mu lewat firman-Mu Tuhan yang hamba boleh sampaikan, setiap kami diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema kali ini saya beri judul dengan tema Togetherness, yang artinya kebersamaan. Saat kita beranjak remaja dan kemudian dewasa, kemudian mungkin kita menikah dan pasangan kita membawa kita keluar kota dan kita berjauhan dari orang-orang yang kita kasihi. Dalam satu momen kita berkumpul kembali dan tentunya ada canda tawa di dalamnya. Oleh karena itu kita menyadari ada sesuatu yang sangat berarti, ada makna kebersamaan berkumpul bersama keluarga. Demikian juga saat seorang laki-laki jatuh cinta dengan pasangannya, wanitanya, rasanya ingin menghabiskan waktu secara bersama-sama 24 jam, walaupun tidak mungkin karena masih pacaran. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga, suami istri membesarkan anak-anak, dan tentunya anak-anak merasa betapa berartinya kebersamaan bersama keluarga yang dikasihinya. Demikian juga kebersamaan di dalam suatu pekerjaan dengan suatu tujuan, ada energi positif yang muncul, maka kebersamaan itu akan menghasilkan suatu hasil yang maksimal dari pekerjaan yang dikerjakan. Artinya kebersamaan dapat menghasilkan dampak yang luar biasa. Saya mengutip beberapa kata kebersamaan yang bagi saya ini yes, dan mungkin juga boleh menjadi sesuatu yang boleh menjadi inspirasi bagi setiap kita yang mendengarkan pada saat ini. Salah satunya seperti ini Bapak Ibu. Anda dapat tahu makna keluarga saat Anda mulai merindukan saat-saat kebersamaan. Dan mengenai kebersamaan dalam persahabatan ada dikatakan sahabat lama itu seperti sweater butut. Meski sudah tak pantas untuk dikenakan, tapi tetap saja selalu menghangatkan. Dan satu lagi, cinta itu tidak selalu menuntut kesempurnaan. Cinta itu ketika kita dapat menutupi kekurangan seseorang dalam kebersamaan. Ini bukan firman Tuhan, tapi saya percaya ada yes di dalamnya. Benar ya Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu ada dua hal yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dengan tema Togetherness yang saya ambil dari Kejadian 11 ayat 6. Bapak Ibu boleh baca dan boleh buka Kejadian 11 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Selama ini kita memang mendengarkan firman Tuhan mengenai tema hancurnya Menara Babel, di mana Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Tetapi kali ini kita menangkap, kita menarik dari satu sisi bahwa perkataan ini sebenarnya memiliki suatu makna power, kekuatan yang luar biasa. Kita tahu peristiwa ini dilatar belakangi sebuah peristiwa di mana pada saat itu air bah menghabiskan, membinasakan seluruh umat manusia pada saat itu. Dan Alkitab mengatakan hanya keluarga Nuh saja yang selamat dan hewan-hewan binatang yang selamat adalah hewan-hewan yang dibawa masuk, binatang-binatang yang dibawa masuk ke dalam bahtera Nuh. Selain itu semuanya binasa oleh karena air bah.
Dan kemudian Tuhan Allah membuat suatu perjanjian bahwa Allah tidak akan membinasakan segala sesuatu yang ada di bawah langit ini dengan air bah. Sehingga pada saat kita melihat pelangi, kita mengingat bahwa disitulah Allah mengikat perjanjian kepada Nabi Nuh bahwa Tuhan tidak akan membinasakan segala sesuatu yang ada di bawah langit dengan air bah. Nah, Bapak Ibu nanti boleh baca dalam Kejadian 9 dikatakan bahwa Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa Allah berjanji tidak akan memusnahkan manusia dengan namanya air bah. Bapak Ibu nanti boleh kembali baca lagi Kejadian 11 ayat 1. Saya akan berusaha dengan cara yang lebih pelan supaya setiap kita boleh menangkap dan mengerti. Kejadian 11 ayat 1 dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi pada saat air bah menghabiskan seluruh yang ada di bawah langit ini, kecuali keluarga Nabi Nuh dan semua yang dimasukkan ke dalam bahtera hewan binatang yang Tuhan Allah katakan kepada Abraham, maka kita dapat membayangkan bahwa pada saat itu manusia, bangsa itu satu bahasa dan satu logatnya. Belum ada namanya logat Sumatera, belum ada namanya logat Jawa, belum ada namanya logat Papua, belum ada Bapak Ibu. Jadi semuanya itu adalah satu bahasa, satu logatnya. Kemudian di dalam Kejadian 11 ayat 4 dikatakan, marilah kita mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saya ulangi kembali di ayat 4 dikatakan, marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kalau tadi dikatakan dalam Kejadian 9, apa yang Allah firmankan kepada Nuh, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Tentunya hal ini bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan manusia pada saat itu, selain manusia berencana untuk mencari nama. Bertentangan dengan apa yang Allah firmankan, bertambah banyaklah, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Sedangkan di Kejadian 11 ayat 4 dikatakan, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak. Nah, hal inilah yang sebenarnya yang membuat Allah akhirnya mengacau balaukan bahasa bangsa itu pada saat itu. Tetapi perkataan Allah di dalam Kejadian 11 ayat 6 mengandung sesuatu makna yang luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, Kejadian 11 ayat 6 dikatakan, dan Tuhan Allah berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, apakah artinya ini saudara? Artinya adalah keberhasilan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti keberhasilan sukses. Benar ya Bapak Ibu? Karena perkataan ini adalah perkataan keberhasilan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti semuanya terlaksana. Nah, oleh karena itu, kita menarik sesuatu yang sebenarnya menjadi power luar biasa bagi setiap kita kalau kita mengerti, dapat menangkap dari kuasa apa yang Tuhan katakan di dalam Kejadian 11 ayat 6. Nah, ada 2 poin yang dapat saya tarik dan saya berdoa setiap kita dapat menangkap remanya dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara flashback terlebih dahulu untuk melihat peristiwa ke belakang. Flashback melihat ke belakang bukan mengingat sesuatu yang salah ya Bapak Ibu. Karena kalau kita mengingat kesalahan orang lain, Tuhan mengajarkan untuk kita mengampuni. Kalau kita mengingat dosa-dosa kita dan merasa tidak berarti, Tuhan juga mengingatkan bahwa aku telah melupakan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan apa yang di hadapanku. Tetapi hari ini kita belajar mengingat atau flashback ke belakang untuk kita jangan lupa bersyukur Bapak Ibu. Amin. Karena sampai saat ini kita ada, boleh sebagaimana ada, itu semata semua karena kasih karunia Tuhan.
Kalau kita mengingat flashback belakang berarti kita mengingat sejarah. Kita bisa sampai saat ini itu karena Tuhan, bukan karena kuat gagah perkasa kita. Maka demikian juga saya mau mengajak saudara mengingat peristiwa sejarah bangsa negara Indonesia ini. Di bulan Agustus kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Di bulan nanti Oktober ada suatu peristiwa yang luar biasa yang saya percaya itu menjadi salah satu penggerak untuk bangsa negara Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia mengikrarkan, berusaha untuk merebut kemerdekaan itu dan memenangkannya dari penjajah. Kita tahu di Oktober ada suatu peristiwa yang dinamakan Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Dikatakan, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Benar ya Bapak Ibu? Tadi dikatakan dalam Kejadian 11 ayat 6, mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Benar ya Bapak Ibu? Dikatakan tadi Kejadian 11 ayat 6, kita akan baca, mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Berarti ada kekuatan power di dalamnya. Dalam ikrar Sumpah Pemuda pun demikian. Pemuda-pemudi Indonesia mencetuskan ikrar Sumpah Pemuda, menyatakan bahwa mereka pemuda-pemudi Indonesia ini adalah satu dalam kesatuan bangsa negara Indonesia ini. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tanah air yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya percaya itu adalah sesuatu yang membuat bangsa Indonesia berusaha untuk memproklamirkan kemerdekaan. Semangat persatuan terbangun Bapak Ibu. Benar ya? Sehingga 17 tahun kemudian bangsa negara Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kalau kita melihat dan menelusuri peta Indonesia, terdiri dari begitu banyak pulau, terdiri dari begitu banyak suku, terdiri dari begitu banyak bahasa. Tetapi karena kita menyadari satu bahasa, satu bangsa, maka kemenangan itu dinyatakan dengan proklamir kemerdekaan Indonesia. Demikian juga Tuhan mengatakan, mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Mulai dari sekarang ini, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Sehingga pada saat itu akhirnya Tuhan melakukan supaya pengerjaan Menara Babel itu tidak terjadi. Sehingga Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Nah, hari ini kita belajar kembali dari tema togetherness ini, kebersamaan dari Kejadian 11 ayat 6. Ada 2 poin yang akan menjadi sesuatu yang kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Poin pertama yang saya dapatkan, marilah kita pegang dengan teguh, pegang dengan kuat semangat kesatuan di dalam satu bangsa. Mungkin ada yang berkata, Ibu Pendeta Loli, maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini apa? Saya tidak lagi mengajak saudara dalam arti sesuatu mengingat pelajaran sejarah. Tetapi hari ini kita belajar firman Tuhan dari ayat firman Tuhan Kejadian 11 ayat 6 ini. Bahkan dari ikrar Sumpah Pemuda ini ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan bagi kita, yang akan menjadi rema kekuatan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semuanya dilahirkan tentunya dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam latar belakang. Bahkan seorang bayi kembar pun kalau mau dikata sidik jarinya tidak sama. Dalam ilmu kedokteran, jika ada sepasang suami istri yang meragukan salah satu anaknya adalah, maaf kata, bukan keturunannya, maka akan dilakukan tes DNA. Oleh karena itu bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, maka sesungguhnya dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak satu mama, tidak satu bapak, tidak satu latar belakang, berbeda budaya, berbeda
latar belakang, tetapi sesungguhnya setiap kita adalah satu DNA, yaitu DNA Kristus. Ada penebusan darah Yesus, ada darah Yesus yang mengalir, yang ada dalam tubuh saudara, yang ada dalam hidup saudara dan dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan saat ini adalah satu DNA di dalam penebusan darah Yesus. Katakan amin, saudaraku. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Inilah yang harus kita pegang dengan teguh, bahwa untuk mencapai keberhasilan itu, kita pegang dengan teguh semangat kesatuan bangsa. Mari kita buka firman Tuhan Filipi 2 ayat 2-4. Dikatakan Filipi 2 ayat 2-4. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu bisa buka firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 2-4. Dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Rasul Paulus saat menuliskan kitab Filipi ini, Rasul Paulus berada dalam suatu keadaan yang tidak enak, saudaraku. Mungkin kita mengatakan kepada orang lain, bersukacitalah. Mungkin kita mengatakan karena kita dalam keadaan baik-baik. Artinya dalam keadaan yang tentunya kondisinya baik pada umumnya. Tetapi Rasul Paulus menuliskan kitab Filipi ini, Rasul Paulus sedang dibelenggu di dalam penjara, saudaraku. Tetapi dia tetap masih bisa menguatkan jemaat pada saat itu dengan mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sebagai kita adalah umat tebusan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, sebagai kita anak-anak Tuhan, satu DNA di dalam penebusan darah Yesus. Hari ini kita diingatkan dengan firman Tuhan untuk sehati sepikir. Dalam gambaran sebuah rumah tangga, seorang laki-laki mencintai seorang wanita dan kemudian mengajak wanita yang dikasihnya untuk menikah. Maka pendeta yang akan memberkati mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Artinya di dalam kehidupan rumah tangga bagaimana mungkin sedangkan jenis kelamin saja berbeda, laki-laki dan perempuan. Tetapi Tuhan mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan bagi kita pada saat ini untuk kita memiliki kesatuan hati sehati sepikir. Perempuan lebih kepada perasaan, laki-laki kepada logika. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita untuk sehati sepikir. Kita satu sama lain saling mengerti. Kita satu sama lain dipenuhi dengan kasih Tuhan. Satu jiwa, satu tujuan. Apa tujuan kita dalam membangun rumah tangga? Apa tujuan kita dalam bekerja dalam suatu perusahaan? Apa yang mau kita kerjakan? Apakah kita kerja asal-asalan atau kita mau memberikan yang terbaik dengan talenta, kepintaran, kecerdasan yang Tuhan berikan? Apa tujuan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan? Apakah kita mau cari nama atau biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita? Apakah kita melayani hanya sebagai suatu pencitraan, tapi apakah orang-orang boleh berjumpa lewat kehidupan kita? Amin. Satu jiwa, satu tujuan, sehati sepikir. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Seorang suami tidak mencari kepentingan dirinya sendiri. Seorang istri tidak mencari pujian yang sia-sia. Seorang anak pun demikian. Artinya kita diingatkan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dalam suatu perusahaan ada pimpinan. Kalau atasan memikirkan kesejahteraan timnya, tentunya timnya akan bersifat loyal, akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan hasil yang maksimal. Tetapi jika suatu pimpinan berusahanya untuk mementingkan dirinya sendiri, apakah timnya akan loyal? Demikian juga dalam sebuah pelayanan. Apa yang kita cari dalam melayani? Apakah untuk pujian diri kita sendiri atau biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan? Apakah kita melayani, kita pekerjaan Tuhan sebagai suatu pencitraan bahwa saya ini adalah orang rohaniawan, atau karena supaya lewat hidup saya orang boleh berjumpa dengan Tuhan?
lewat segala situasi perjalanan kehidupan kita, orang boleh melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat selanjutnya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya percaya setiap kita punya potensi yang luar biasa. Ada potensi yang besar atas hidup Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Ada potensi yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi saya juga percaya setiap kita diperlengkapi dengan talenta yang berbeda-beda, dengan karunia yang memiliki ciri khas masing-masing. Tetapi hari ini kita diingatkan agar setiap kita tidak menganggap diri kita lebih hebat, agar setiap kita tidak membanggakan, memegahkan diri kita sendiri, tetapi kita diingatkan bahwa orang lain mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Saya belajar dari ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara, melihat setiap orang lain, oh ada nilai lebihnya. Saya ambil sesuatu yang positif untuk menjadi berkat bagi saya, untuk saya belajar. Demikian juga saya percaya saudara pun demikian. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, sehingga tidak akan muncul namanya cemburu, iri hati, dan tidak ada yang namanya kemunafikan di dalamnya. Tetapi semuanya berjalan di dalam kerendahan hati, menganggap orang lain lebih untuk membuat kita menyadari bahwa Tuhan juga memberikan nilai lebih dalam kehidupan kita, yang mengajarkan kita, saudara dan saya, untuk tetap bersyukur. Katakan amin. Dan dikatakan di ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita ditempatkan dalam suatu keadaan, kita ditempatkan dalam suatu posisi, atau kita dipertemukan dengan orang lain, pasti ada maksud dan tujuan rencana Tuhan. Sehingga kita tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Amin. Mungkin dalam kita bekerja, dalam kita berkomunitas, bersosialisasi, kalau kita memperhatikan hal ini, maka saya percaya komunitas itu dalam kehidupan sosialisasi kita akan berjalan dengan indah. Karena satu sama lain kita saling menghargai. Kita belajar untuk tidak menjadi pribadi yang egois dan mengatakan, itu semua karena saya yang harus tampil di depan. Tapi kita dapat melihat nilai lebih orang lain. Dan Tuhan juga memberikan kita nilai lebih. Yang tentunya masing-masing memiliki ciri khas tertentu. Ciri khas tersendiri. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini kita diingatkan mengenai, mari kita pegang erat satu kesatuan di dalam satu bangsa. Ada penebusan darah Yesus, ada DNA Kristus dalam hidup saudara dan saya. Setiap kita mempunyai kelebihan masing-masing, sehingga kita dapat melihat orang lain sebagaimana Kristus melihat kita, sebagaimana Kristus melihat orang tersebut, sehingga kita tampil bukan untuk menunjukkan diri kita, tapi menunjukkan Tuhan nyata dalam hidup saya, Tuhan nyata dalam hidup saudara. Katakan amin. Dan poin kedua dalam togetherness adalah mari kita memiliki satu bahasa. Dikatakan Kejadian 11 ayat 6 dikatakan, mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka usahakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti artinya keberhasilan. Katakan amin, saudaraku. Hukum yang terutama dan utama, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia. Amin Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Hukum yang terutama dan utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Oleh karena itu, poin yang kedua, bagaimana kita mencapai suatu keberhasilan adalah, mari kita memiliki satu bahasa, saudaraku. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia, bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Bukan untuk menghakimi, nanti ada waktunya. Tapi, Yesus Kristus Tuhan datang 2000 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan umat manusia. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, bagi kita anak-anak Tuhan yang adalah gambaran rupa Allah, marilah bahasa kasih itu semakin nyata dalam kehidupan kita.
Dalam perumpamaan gambaran anak sulung dan anak bungsu, saudaraku. Dalam gambaran anak sulung dan anak bungsu, kalau Bapak Ibu membaca dalam cerita Alkitab, anak bungsu menghabiskan harta warisan orang tuanya, dan kemudian dalam satu keadaan anak bungsu itu kelaparan sampai dia harus mengais makanan sisa babi. Tetapi dia mengingat pegawai bapaknya tidak makan seperti itu. Akhirnya dia memutuskan kembali ke bapaknya. Belum sampai di rumah bapak melihat dari kejauhan bapak mengejar, dan bapak memeluk anaknya. Dan Alkitab mengatakan bapak memberikan dia kasut yang baru. Artinya, saudara dan saya adalah produk kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hasil pekerjaan kita. Itu adalah pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Tidak ada istilah dosa besar atau dosa kecil. Mungkin ada yang berkata, orang itu telah berdosa karena jatuh dalam dosa perzinahan. Namun ada yang menyebutkan bohong itu tidak dosa. Mengambil milik orang lain itu tidak dosa. Salah, saudaraku. Dosa ya adalah dosa. Tetapi bagi kita yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memohon ampun, maka kasih karunia Tuhan, penebusan dari Yesus 2000 tahun yang lalu, menyucikan saudara dan saya. Bukan berarti saya mengajarkan suatu hal mengenai kompromi terhadap dosa. Tetapi setiap kita adalah produk kasih karunia Tuhan. Kita tidak menjadi seperti anak sulung yang menganggap dirinya benar. Bapak, aku hidupnya baik-baik. Aku melakukan apa yang Bapak perintahkan. Tetapi pada saat si bungsu kembali, Bapak membuat pesta, sedangkan Bapak belum pernah membuat pesta kepada saya, kata anak sulung. Tetapi hari ini kita belajar bahwa saudara dan saya adalah produk kasih karunia Tuhan, yang disucikan, yang dikuduskan, menjadi imamat yang rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara, hari ini kita diingatkan untuk menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Manusia lama adalah mereka yang tidak mengenal kebenaran. Mereka yang tidak mengenal kebenaran Kristus. Tetapi manusia baru adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang saat ini mendengarkan firman Tuhan yang ada di dalam Kristus. Mari kita buka firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 10, Bapak Ibu. Dikatakan, Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita tahu ada 10 perintah Tuhan, ada 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya kan Bapak Ibu? Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ingat dan kuduskanlah hari perhentian itu. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini harta benda milik sesamamu. 9 dapat kita lakukan, tetapi 1 saja tidak kita lakukan dengan setia. Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kalau mau dipikirkan, direnungkan, sebenarnya orang-orang yang hidup dalam hukum Taurat ini sungguh mengerikan, saudaraku. Karena apa? Jika kita tidak dapat melakukan dengan setia segala sesuatu yang hukum Taurat katakan, segala sesuatu ya saudaraku, bukan salah satu, tetapi segala sesuatu dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Mungkin kita bisa melakukan 9, tapi 1 aja yang mungkin kita lakukan. Dengan apa? Mungkin kita berbohong, atau mungkin kita mengingini sesama kita, atau mungkin kita berkata dusta. Dikatakan, terkutuklah. Tetapi firman Tuhan, saudara dan saya adalah produk kasih karunia Tuhan. Kita mendapatkan perintah Tuhan, 10 hukum Taurat. Kita menyadari bahwa kita tidak dapat melakukannya dengan sempurna, tapi kita tahu apa yang menjadi perintah Allah, sehingga oleh Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya, kita dimampukan melakukannya bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kerinduan kita, keinginan kita untuk semakin dibentuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Sehingga togetherness, kebersamaan, tema kita pada hari ini, itulah yang akan membawa kita, saudara dan saudara, mencapai keberhasilan di dalam tujuan dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Galatia 3 ayat 11 kemudian mengatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara dan saya adalah orang-orang yang benar, yang dibenarkan di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita tahu
Abraham sebagai bapa orang beriman, bapa orang percaya, juga pernah melakukan kesalahan. Pada saat Allah berfirman kepada Abraham, "Aku telah menetapkan engkau menjadi bapa bagi banyak bangsa." Apakah pada saat itu Abraham telah memiliki anak, saudaraku? Bapak Ibu bisa baca dalam Roma 4 ayat 17, Kejadian 17 ayat 5. Saya akan bacakan Kejadian 17 ayat 5. Mari kita buka bersama. Kejadian 17 ayat 5 dikatakan demikian, Bapak Ibu. "Demikianlah firman Tuhan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Karena engkau telah kutetapkan. Dikatakan karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Alkitab mengatakan bahwa Sarah sudah lanjut usia, secara hormon wanitanya sudah mati haid, menopause, dan dikatakan mandul. Tetapi pun Abraham sudah juga lanjut usia dan sudah mati pucuk. Dalam bahasa kedokterannya, dalam istilah kedokteran, sudah tidak mungkin punya anak. Tetapi apa yang Allah firmankan pada saat itu, "Aku telah menetapkan engkau menjadi bapa segala bangsa. Aku telah menetapkan engkau menjadi bapa banyak bangsa." Walaupun pada saat itu kenyataannya Abraham belum punya anak satupun, saudaraku. Disinilah yang namanya iman, saudaraku. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu didasarkan bukan pada apa yang sedang kita lihat dan kita rasakan, saudaraku. Walaupun tidak ada dasar untuk Abraham berharap karena anak pun tidak punya pada saat itu. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, "Aku telah menetapkan engkau menjadi bapa sejumlah bangsa besar." Nah, saya tidak tahu apa yang firman Tuhan yang saudara pegang saat ini. Jangan lihat situasi yang ada. Jangan lihat keadaan yang ada. Jangan lihat apa yang saudara lihat. Karena kalau saudara melihat kenyataan yang ada, mungkin bertentangan atau 180 derajat berbeda dengan yang saudara harapkan. Tapi lihatlah, pandanglah firman Tuhan, sehingga saudara dan saya tidak menjadi kecewa. Saudara percaya, saya percaya bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah kita ucapkan, firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan apa yang kita rasakan. Demikian juga pada saat Yosua, Allah mengatakan dalam Ulangan 1 ayat 8, dikatakan, Ulangan 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 1 ayat 8, dikatakan demikian, Bapak Ibu, "Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang." Apakah saat itu Yosua telah berada di negeri itu? Apakah saat itu Yosua telah menang? Tetapi firman Tuhan katakan, "Aku telah menyerahkan negeri itu." Hari ini kita belajar, Bapak Ibu, untuk mencapai keberhasilan. Mari kita taruhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita memiliki satu bahasa, yaitu bahasa kasih di dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Suami istri yang sepakat. Suami istri yang sepakat seperti yang dikatakan 2-3 orang sepakat. Maka apa saja yang kita minta, Tuhan akan berikan. Dalam suatu kesepakatan ada suatu hal yang Tuhan akan berikan, keberhasilan. Satu bahasa dalam kasih Kristus Yesus Tuhan. Suami istri saling mengampuni, saling mengasihi. Dalam satu kasih, satu bahasa untuk mencapai suatu target dalam suatu pelayanan atau pekerjaan perusahaan. Maka ada keberhasilan di dalamnya. Demikian juga pada saat kita menaruhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, di mana logika kita sepakat dengan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan atas apa yang firman Tuhan katakan, saya percaya keberhasilan itu akan menjadi milik kita. Demikian juga saudaraku, Bapak Ibu, kalau mau dibilang, dalam keadaan saya, mungkin tidak ada suatu dasar di mana saya bisa berharap apa yang menjadi cita-cita saya akan tercapai. Tapi karena dasar saya adalah firman Tuhan, maka saya percaya segala sesuatu yang pernah hilang dari kehidupan saya, Tuhan akan kembalikan. Amin, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang
pernah hilang dari kehidupan keluarga saya, Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan berikan kebahagiaan, Tuhan akan berikan kemuliaan, dan nyatakan kemuliaannya. Karena janji firman-Nya, saudara dan saya akan dibawa dari satu glory ke glory berikutnya, dari satu kemenangan berikutnya, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan berikutnya. Maka apapun yang saudara saat ini sedang doakan, mungkin masalah rumah tangga, mungkin suami yang sedang saudarakan, doakan, mungkin istri yang sedang saudara doakan, mungkin anak-anak yang sedang saudara doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya apa yang menjadi janji firman itu yang kita akan terima. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, anak-anak, kita akan terima segala sesuatu yang terbaik, yang suci, yang kudus, dan yang sempurna. Amin, saudaraku. Amin. Amin, Bapak, Ibu. Mari kita teguhkan iman kita. Iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Mari kita sepakatkan logika kita dengan firman Tuhan. Dengan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di mana Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Amin. Kita berjalan dalamnya. Kita tahu dengan siapa kita berjalan. Kalau kita yakin dengan penuh, percaya dengan penuh, dengan siapa kita berjalan. Bersama Yesus, tidak ada yang mustahil. Bersama Yesus, tidak ada yang mustahil. Kita percaya bukan karena apa yang kita lihat, tapi kita percaya karena firman Tuhan yang berkata bagi saudara dan saya. Kiranya tema togetherness ini, keberhasilan, makna keberhasilan, power dari perkataan Allah. Mulai dari sekarang apapun yang mereka usahakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Satu bangsa, saudara dan saya menyadari dengan penuh, kita semua adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Setiap orang punya nilai lebih masing-masing, sehingga kita tidak menganggap dan menyombongkan diri kita bahwa kita lebih daripada orang lain, tetapi kita saling menghargai, di mana kita mengutamakan kepentingan orang lain dan tidak mencari pujian yang sia-sia untuk diri kita sendiri. Maka saya percaya ada keberhasilan dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam setiap tujuan dan target Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Poin yang kedua, dalam satu bahasa kasih di dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena orang-orang yang dibenarkan di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan akan mendapatkan sesuatu hal yang besar. Dan saya juga berdoa, saudara dan saya akan masuk kepada level berikutnya. Kemuliaan demi kemuliaan, dari satu glory ke glory berikutnya. Sekalipun tidak ada dasar saya untuk berharap dengan kenyataan yang sekarang ini saya sedang hadapi. Tapi karena saya punya dasar, yaitu firman Tuhan. Saya tahu pada siapa saya berharap. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Dan saya tahu dengan siapa saya berjalan. Bersama Yesus, saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara besar. Saudara dan saya akan memberitakan Injil. Dan setiap pemberitaan Injil yang saudara dan saya sampaikan akan menghasilkan buah, berdampak. Dan banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, dimenangkan, dan berjumpa kepada Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan tema togetherness, kebersamaan Tuhan. Bapa, hamba telah selesai, tetapi Roh Kudus-Mu tidak selesai. Roh Kudus-Mu terus bekerja, bahkan Roh Kudus-Mu melihat setiap kedalaman hati kami. Biar Tuhan tambahkan kehausan dalam kelaparan kami akan firman-Mu Tuhan. Berikan kami roh yang mengerti dan jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan boleh berakar kuat, bertumbuh subur, dan berbuah-buah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, untuk setiap keluarga, biar Tuhan pulihkan. Jadikan setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan juga Bapa menguduskan setiap anak-anak kami, sehingga setiap anak-anak kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Sehingga setiap kami yang menjadi orang tua, anak-anak kami dapat melihat teladan. Anak-anak kami dapat melihat Yesus Kristus Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berkata, aku dan sisi keluargaku beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Berkati Tuhan bagi setiap anak-anakku yang sedang mencari pekerjaan. Berikan pekerjaan yang terbaik. Karena kami percaya jika daripada Tuhan, maka segala sesuatunya yang baik, yang suci, yang kudus, yang sempurna, yang terbaik Tuhan berikan. Roh keberhasilan Tuhan berikan bagi setiap kami. Jauhkan kami dari setiap kegagalan dalam nama Yesus. Dan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat yang daripada Tuhan. Yang membawa kami kepada keberhasilan, yang membawa kami sampai kepada apa yang
Tuhan tujukan dan rencanakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa dari setiap Bapa, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga bangkitkan penginjilan-penginjilan, roh penginjilan Bapa. Dari setiap yang mendengarkan firman Tuhan, Engkau bangkitkan imannya sehingga setiap pemberitaan Injil kami, baik secara lisan dan tulisan, Tuhan berkati. Bahwa kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, supaya kami Tuhan menikmati setiap jejak kebaikan, jejak kemurahan-Mu demi kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu Tuhan, lepaskan daripada yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ada yang sakit, hamba berdoa, taruh tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit dan katakan, bukan karena perkataan hamba, tetapi karena perkataan Tuhan Yesus, kuasa yang Tuhan berikan dalam setiap mulut bibir kami. Maka hamba berdoa, sembuh yang sakit dalam nama Yesus, bangkit setiap iman yang sedang lemah dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mengalir. Hamba berdoa dalam nama Yesus, taruh tangan-Mu atas bagian yang tubuh yang sakit dan katakan dengan iman, pandang mata hati dan pikiranmu tujuan kepada Kristus Yesus Tuhan yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, lakukan perkara-perkara besar sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Tuhan, boleh menjadi saksi-saksi yang Tuhan luar biasa. Sehingga dari mulut kami tidak henti-hentinya untuk menyaksikan kebaikan-Mu, tidak henti-hentinya untuk menyaksikan kemurahan-Mu, tidak henti-hentinya untuk menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Maka setiap pribadi kami dipakai Tuhan menjadi alat-alat Tuhan yang dahsyat untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Limpahkan sukacita damai sejahtera-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kobarkan semangat api penginjilan-Mu Tuhan, dan tuntun kami di dalam jalan yang benar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat hanya daripada Kristus Yesus Tuhan, yang memberkati saudara dan saya, yang mengangkat saudara dan saya menjadi kepala bukan ekor, tidak turun tapi naik. Dalam nama Tuhan Yesus, membawa saudara masuk dari satu kemuliaan demi kemuliaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam sukacita dan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, penebus kita yang hidup. Umat Tuhan yang percaya, katakan amin. Saya berdoa firman Tuhan tema togetherness ini, saudara dan saya dapat menangkap remanya dan menjadi kekuatan dan menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu diberkati, boleh tolong bantu share sehingga lebih banyak lagi yang dikuatkan dengan tema kebersamaan dari Kejadian 11 ayat 6 ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.